وسيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا وهجهم دون الحسين عليه السلام يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز والله فوزا عظيما إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله العظيم أجر الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه والجنود أما بعد إخواني وأخواتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. Yang saya baca ini adalah sebuah ayat di surat Ali Imran, tepatnya ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan
merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan tidak ada yang terkecuali. Kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama, lanjutan daripada ayat ini, tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan, imbalan, pahala itu akan diberikan kepada kita yaumal qiyamah, di hari kebangkitan. Artinya setelah kematian kita akan dibangkitkan, hidup kembali. Nah, imbalan itu di sana. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Nanti setelah kematian dan setelah kehidupan kembali, baru kemudian akan terlihat mana orang-orang yang beruntung dan mana orang-orang yang rugi. Ayat ini berlanjut, faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dihindarkan, dijauhkan dari api neraka, dan otomatis kalau dia dijauhkan dari neraka, tempat lainnya adalah surga. Wa udkhilal jannah faqad faz, maka sungguh dia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sementara kehidupan dunia di mana banyak orang yang berebut dengan cara untuk mendapatkannya, ya, itu mata'ul ghurur, itu hanyalah kenikmatan, kesenangan yang menipu. Artinya bukan sesungguhnya kesenangan ini bukan kesenangan sejati. Kalau kita lihat kehidupan dunia ini, kesenangannya selalu diiringi dengan sesuatu yang menyedihkan. Kebahagiaannya bercampur dengan sukacita. Dunia ini ada banyak musibah, ada banyak derita, ada banyak kesengsaraan, ada banyak permasalahan, problematika, konflik, perpecahan, ya, peperangan, pertumpahan darah, fitnah, pengkhianatan, penipuan, ketidakjujuran, ketidaktulusan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Dan menarik ketika Al-Quran berkata mata'ul ghurur. Mata itu sesuatu yang kita nikmati, tapi kenikmatan tipuan, maksudnya bukan sejati. Kenikmatan dunia bukan kenikmatannya. Berarti ada kenikmatan yang jauh lebih tinggi daripada kenikmatan dunia. Ada kehidupan yang jauh lebih berharga daripada kehidupan dunia. Ada kebahagiaan, ada banyak hal yang jauh daripada dunia, lebih tinggi daripada dunia. Karena itu orang yang beriman, perbedaannya dengan orang-orang yang tidak beriman atau kita istilahkan dengan istilah kafir, ya, mukmin, ghairu mukmin itu kafir. Itu perbedaannya. Kalau mukmin dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama, karena dia orang yang beriman, dia tahu bahwa kehidupan dunia ini mata'ul ghurur, dan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Di sana kebahagiaan yang hakiki. Jadi orang beriman, orang mukmin, ya, itu tidak terlalu, kalau kita pakai bahasa Jawa itu tidak kedunya. Jadi dia tidak, bukan orang dunia. Jadi dunia itu dipandang biasa, sepele, remeh. Ketika dunia sepele, remeh,
maka orang ini tidak mau melakukan sesuatu yang buruk untuk dunia, tidak bakal. Dia tidak akan pernah mengorbankan kemuliaan, ideologi, keyakinan, iman, etika yang mulia untuk dunia, karena dunia tidak cukup berarti untuk diraih dalam rangka dengan mengorbankan semua nilai-nilai yang tinggi. Menariknya, dunia ini adalah memang tempat manusia untuk diuji. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi orang beriman juga tahu bahwa dia dalam kehidupan dunia ini dia dalam ujian. Pasti ada rintangan-rintangan, pasti ada cobaan-cobaan, pasti ada masalah-masalah, pasti ada problematika, ada persoalan-persoalan, ada permasalahan-permasalahan. Memang dia paham bahwa saya sedang diuji. Jadi orang mukmin itu dia tidak kaget dengan musibah, dengan cobaan, dengan ujian, dengan rintangan, dengan tantangan, tidak kaget. Karena paham dia bahwa saya dihidupkan di dunia ini sementara, dan dalam waktu yang sementara ini memang saya sedang diuji. Memang program utama dunia ini adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dan dari ujian ini nanti akan terbedakan, akan terkelompokkan mana yang thayyib dan mana yang khabith, mana manusia yang baik dan mana manusia yang busuk, akan ketahuan. Dengan ujian akan ketahuan. Tanpa ujian orang tidak kelihatan. Di saat-saat biasa orang tidak kelihatan. Boleh jadi kita anggap semua orang ini baik, tapi di saat-saat dalam situasi dan kondisi tertentu kita akan tahu, oh ternyata fulan itu seperti ini. Ya. Ketika ada tantangan, ketika ada ujian, ketika ada permasalahan, Anda baru tahu siapa orang yang benar-benar baik dan siapa orang yang pura-pura baik. Kalau kita kaitkan hal ini dengan perjuangan Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, boleh jadi ketika Al-Husain belum memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap Yazid bin Muawiyah alaihi la'inullah, mungkin semua orang di Madinah itu terlihat sama, semuanya ma'al Husain, yuhibbul Husain, cinta kepada Al-Husain, dekat dengan Al-Husain. Tapi ketika Al-Husain memutuskan untuk keluar dari kota Madinah, memutuskan untuk melawan Yazid, dan tentu ketika memutuskan perlawanan untuk penguasa yang pongah dan zalim seperti Yazid putra Muawiyah ini, orang-orang tahu bahwa ini ada taruhannya. Apalagi pertama kali yang Husain mengajak untuk keluar dari Madinah, berarti taruhan pertamanya meninggalkan rumahnya, sanak kerabatnya, handai tolannya harus ditinggalkan, sumber penghidupannya, hartanya ditinggalkan, ladangnya ditinggalkan. Dari situ kemudian berubah sudah. Baru kelihatan mana yang benar-benar bersama Al-Husain dan mana yang tidak. Jadi hakikat diri kita ini akan tampak dalam ujian. Boleh jadi bahkan kita mengira diri kita ini baik, boleh jadi, kita masuk bicara. Tapi dalam situasi dan kondisi tertentu kita akan menemukan diri ternyata saya tidak baik-baik amat ya. Ternyata saya juga mau mengambil orang lain. Ternyata saya juga siap untuk merampas orang lain, untuk menipu orang, untuk berdusta, untuk berkata tidak jujur. Ternyata saya tidak cukup siap untuk berkorban. Ternyata saya masih lebih mementingkan diri saya ketimbang orang lain. Kadang-kadang begitu. Kita lihat ayat di Al-Quran bahwa dalam ayat ini disebutkan bahwa hakikat manusia, sejatinya manusia itu akan terungkap dengan ujian. Dan Allah tidak pernah biarkan orang-orang mukmin itu menjalani kehidupan tanpa ujian.
Artinya ketika kita beriman, tidak mungkin iman kita itu berlalu begitu saja. Pasti ada ujian. Kita lihat ayatnya. Dan orang mungkin paham ini. Ketika paham, jadi dia siap. Kita baca ayatnya. Ini juga ada di surat Ali Imran ayat 179. Maka Allah liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi. Jadi Allah tidak mungkin biarkan orang-orang mukmin itu menjalani kehidupannya santai-santai, ya senang-senang. Allah tidak akan pernah membiarkan orang mukmin santai. Maka Allah liyadharul mu'minin ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Sampai lewat berbagai macam ujian Allah akan bedakan, ya, mana yang khabith dari yang thayyib, mana yang busuk dan mana yang betul-betul baik. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Kemudian wa ma kana Allahu liyudhi'akum 'alal ghaib. Kemudian nanti di hadapan kita ini apakah ada kemenangan atau ada itu Allah tidak bocorkan. Kita disuruh jalan sudah kamu nggak usah mikir. Kalau kamu mau jadi orang baik, jadi orang baik, apapun taruhannya. Jadi tidak ditunjukkan kita bahwa kalau mau begini nanti hasilnya begitu, enggak. Bahkan pahala itu tidak ditunjukkan sekarang. Jadi kan ayat pertama ini apa? Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pahala-pahala nanti. Kebaikan-kebaikan di dunia itu, pengorbananmu, kesetiaanmu, kejujuranmu, perjuanganmu, kebaikanmu, kerja kerasmu, ya kan? Kerja-kerja sosialmu, itu pahalanya dari buka sekarang. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sengaja sudah ditunjukkan. Ya, di ayat ini dikatakan wa ma kana Allah liyudli'akum 'alal ghaib walakin Allah yashtabi min rusulihi man yasha. Allah itu akan memuji, ya, rasul-rasulnya siapapun yang dia kehendaki. Perintahnya kepada kita fa'aminu billahi wa rusulih. Yang penting kamu jaga. Jadi prinsipmu, kamu percaya, kamu beriman, kamu yakin. Yakin kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Rasul-Rasul. Jadi kalau kamu sudah beriman kepada Allah dan sebagai konsekuensi logisnya kamu ikut jejak Rasul-Rasulnya, sudah apapun yang kamu hadapi nanti, percaya sudah. Kamu tidak usah berpikir bahwa kenapa kok begini, tidak usah. Pokoknya kamu ikuti. Jadi kita ini diminta untuk mengikuti berdasarkan keyakinan kita, berdasarkan iman kita. Karena itu masalah iman adalah masalah yang fundamental, masalah yang mendasar. Apakah kita tetap di garis kebaikan atau kita akan bergeser? Yang akan membuat kita tetap itu adalah iman kita, keyakinan kita. Kalau kita ragu-ragu, tidak yakin, kita bergeser. Pasti kita bergeser. Sedikit tantangan, sedikit rintangan, sedikit ancaman, sedikit rayuan bergeser. Karena apa? Karena iman kita tidak kuat, tidak akan beralih. Fa'aminu billahi wa rusulih wa intu'minu wa tattaqu. Dan kalau kamu beriman dan kamu konsekuen dengan imanmu, wa tattaqu ini konsekuen dengan imanmu. Jadi kamu berperilaku sesuai dengan apa yang menjadi keyakinanmu. Wa intu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Bagi kamu ada pahala yang besar. Seperti apa pahalanya? Tidak dibocorkan sekarang. Maka Allah liyudhi'akum 'alal ghaib. Tunjukkan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Siapa al-muttaqun? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah itu mencipta kita dengan akal dan jiwa, dengan ruh. Sebenarnya akal dan jiwa itu mampu mengantar kita pada keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa semua janji itu benar meskipun kita tidak diberikan janji-janji itu. Nah, dan ketika kita
kita berbicara tentang Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sebenarnya gampang saja. Yang bersama Al-Husain, yang teguh bersama Al-Husain, itu yang labbaik kayak Husain, kalau orang beriman. Orang yang masih ada keraguan, ada kegamangan, ya, kurang yakin, tidak mungkin dia bersama Al-Husain. Akan ditinggalkan Al-Husain. Nilai iman dan keraguan ini akan kita telusuri lewat sejarah Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Kita lihat Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam perjalanannya menuju Kufah. Kita semua baca ya, dia bertemu dengan seorang yang bernama Farazdak. Ketika Farazdak tahu bahwa Al-Husain masih tetap mau berjalan menuju Kufah, apa kata Farazdak? Ya benar Rasulullah, kaifa tarkanu ila ahli Kufah wa humul ladzina qatalu ibn ammika Muslim ibn Aqil wa syi'ata. Wahai putra Rasul, kenapa kau masih tetap mengarah ke Kufah? Padahal kan mereka beritanya kan sudah sampai padamu, mereka telah berkhianat. Putra pamanmu Muslim bin Aqil telah mereka bunuh, pengikutnya telah mereka bunuh, Ali bin Urwah telah mereka bunuh. Kok kamu tetap mengarah ke Kufah? Ya, jadi Farazdak ini heran, tanya sampai heran. Ini berita kematian Muslim, terbunuhnya Muslim, Ali bin Urwah, pengikut Siti Al-Husain di sana. Sudah sampai pada Rasul, dan Rasul masih tetap ke Kufah. Heran ya Farazdak. Dan ketika mendapatkan penegasan yang seperti ini dari Farazdak, yang Husain digambarkan dalam sejarah Fasta'bar Husain alaihi salam. Yang Husain menjawab kalimat-kalimat Farazdak dengan tetesan air. Fasta'bar Husain alaihi salam. Tapi tangisannya ini kemudian berarti apa? Kita lihat ini ucapan Al-Husain berikutnya. Tsumma qala. Jadi Farazdak ketika berkata begitu, kaifa tarkanu ya ila ahli Kufah wa hum alladziina qatalu ibn ammika Muslim ibn Aqil wa syi'ata. Yang Muslim langsung menangis. Setelah menangis mengucapkan ini. Ini yang penting. Tsumma qala rahimallahu Muslim. Semoga Allah merahmati Muslim. Tidak ada dia Muslim. Seseorang di jalan Allah itu dibunuh bukan sesuatu yang luar biasa. Biasa. Rahimallahu Musliman. Falaqad shara ila rauhillah wa raihani wa jannati wa ridwani. Dia telah berada dalam perlindungan Allah, dalam kelapangan kehidupan yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah, surganya, keridhaannya. Ama innahu qad qada ma alaihi, sungguh dia telah melaksanakan tugas yang ada di pundaknya. Ini berhasil nih. Jadi tangisan itu tangisan kegembiraan bahwa putra pamannya telah berhasil menjalankan tugasnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tangisan cengeng ya, atau tangisan yang membuat hati ciut, tidak, malah itu tangisan yang mengisyaratkan kebanggaan bahwa putra pamanku ini telah berhasil menjalankan tugas. Kalau qad shara ila rauhillah wa raihani wa jannati wa ridwani, amma innahu qad qada ma alaihi wa baqiya ma alaina. Dan kami masih ada tugas di pundak kita, ada beban di pundak kita yang harus juga ditunaikan. Jadi peristiwa gugurnya Muslim tidak membuat Al-Husain gentar, malah dia termotivasi dan mendapat spirit untuk melanjutkan tugas mulia ini. Pada kesempatan lain, ketika di
sebuah tempat berpergian yang bernama Syu'ub. Seseorang datang kepadanya, dan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ketika orang ini memberitakan bahwa Kufah telah berkhianat, Kufah telah membunuh Muslim bin Aqil, Kufah sudah tunduk pada Ibnu Ziyad dan lain sebagainya, Al-Husain kalian ucapannya, innal amra lillah. Semua urusan ini semuanya dikatakan Allah. Innal amra lillah. Yaf'alu ma yasha. Dia akan melakukan apapun yang dikehendakinya. Wa rabbuna tabaraka kulla yawmin huwa fi sya'n. Tapi Allah, ya Tuhan kami itu setiap saat, setiap hari, setiap waktu Dia yang pegang kendali urusan. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Tidak ada yang luput dari pengamatannya, tidak ada yang luput dari pengawasannya. Semua ini berjalan di bawah pantauan ilahi, di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman, ketika semua ini berjalan di bawah kendali Allah, apapun yang dia jalani, apapun yang dia lalui, sama sekali tidak membuat mereka ini gundah atau gelisah. Tenang saja. Ya. Dan tema pembahasan kita ini adalah ketentraman jiwa mukmin. Ketentraman jiwa. Kemudian Al-Husain mengajarkan prinsip ini kepada kita. Fa in nazala al-qada falhamdulillah ala ni'ma'i wa huwa al-musta'an ala ada'i syukr. Kalau ketentuan Allah itu seperti yang kita inginkan, Dia memberi kita kemenangan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmatnya. Dan Dia yang menolong kita untuk menunaikan syukur. Bahkan Al-Husain ya, beristianah kepada Allah untuk agar jangan pernah apapun yang terjadi dia tidak bersyukur kepada Allah SWT. Dari sini juga pelajaran mukmin senantiasa bersyukur. Bahkan di puncak musibah mukmin bersyukur. Ini kan jadi kalau kita tidak kenal dengan etika ahlul bait, kita tidak paham ini. Kita lihat yang Ali bin Abi Thalib itu tanya, ya Rasul, katanya aku akan syahid. Kapan ini sudah peperangan pertama, kedua, ketiga, syahadat tidak menghampiriku. Dan syahadat tidak menghampiri Imam Ali ketika Imam Ali sudah mengarungi seluruh peperangan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir-akhir Rasul berkata, syahadat akan mendatangimu wahai Ali. Tapi siap-siap, bersabarlah ketika akhirnya syahadat itu mendatangi. Memang berkata, ya Rasul, ini bukan tempat untuk bersabar, tapi tempat untuk bersyukur. Rasul ingin melihat Ali itu seperti apa sih. Ketika dibilang, bagaimana sabarmu? Yang Ali mengatakan, ya Rasul, sebenarnya bagaimana aku bersyukur? Ternyata yang Ali sudah sampai pada makoman seperti ini. Dan ini juga pelajaran bagi dialog antara Rasul dengan yang Ali, juga pelajaran bagi kita. Bahwa bagaimana seorang didikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada titik Rasul berhasil ketika Ali bin Abi Thalib kemudian menganggap syahadat sebagai sesuatu yang harus disyukuri, bukan sesuatu yang kita harus bersabar ketika mengadakan. Sudah makomnya sudah di atas sabar, jadi makom syukur. Ya, manzilatus syakirin. Nah, wa in halal qada duna wajah. Kalau seandainya ketentuan Allah itu yang terjadi adalah tidak seperti yang kita harapkan, kita kan berharap kita menang, tapi ternyata tidak. Akhirnya kita tertumpah, kita terbantai, kita kalah, kita gugur semuanya. Falam yab'ud manil haqqu minna. Maka kita akan rugi orang yang kebenaran adalah niat. Jadi orang asal ya di jalan yang benar, apapun yang terjadi dia tidak akan mengalami kerugian. Tapi orang yang di jalan kebatilan, apapun yang didapatkan, bahkan kemenangan pun yang didapatkan adalah kerugian bagi mereka. Jadi
sudah tata nilai antara orang mukmin dengan ghairu mukmin berbeda. Kalau mukmin, apakah dia menang atau dia gugur? Dua-duanya adalah keberuntungan. Dua-duanya adalah kemenangan. Nah, dan memang kalau kita lihat ternyata manusia itu, hakikat manusia itu adalah ketenangannya, ketentraman jiwanya, hatinya, dan itu tidak akan diperoleh kecuali ketentraman jiwa tidak akan diperoleh kecuali dengan keimanan. Ketika seorang mukmin dia pasti tenang. Kalau ada orang, kalau kita ini melihat kita tidak tenang, kita gelisah, pastikan bahwa iman belum masuk dalam diri kita. Ketika kita tidak tenang, ketika kita gelisah, khawatir, bingung, tidak menentu, gundah, gelisah, berarti kita masih jauh dari iman yang sebenarnya. Mukmin mutmain. Mukmin mutmain. Ada seorang bijakawan, seorang hakim. Itu hakim ini melakukan renungan, ya. Dia ingin mencari apa sih yang paling kuat. Ya, mencari apa yang terkuat sebenarnya. Yang paling kuat itu apa? Di keberadaan ini yang paling kuat apa? Kita lihat ini. Ini menarik ini untuk kita ikuti supaya kita paham bahwa ternyata ketentraman jiwa itu muaranya adalah iman. Kita lihat pencarian seorang hakim ini tentang apa yang paling kuat. Kata si hakim ini, bahastu an aqwal asya. Aku mencari apa yang paling kuat. Fawajadtuhul hadid. Akhirnya aku temukan di antara yang paling kuat besi. Besi paling kuat. Selanjutnya, nadhartu ilal hadid. Fawajadtu annan-nar tumaddiduhu. Ketika aku pada awalnya menganggap besi yang paling kuat, ternyata besi ini ketika terkena api dia meleleh, mencair kan dengan api. Fa'alimtu annan nar aqwa minal hadid. Dari situ aku paham ternyata api lebih kuat daripada besi. Nah, walaupun ila nar, dan aku hanya menganggap api yang paling kuat. Fawajadtu annal ma'a yudfiduha. Tapi akhirnya menemukan ternyata air memadamkannya. Fa'alimtu annal ma'a aqwa minan nar. Akhirnya aku tahu bahwa air ternyata lebih kuat daripada api. Nadhartu ilal ma'. Fawajadtu anna as-sahaba yunzilu. Aku lihat air, ternyata air ini diturunkan oleh awan. Air dari awan. Fa'alimtu anna as-sahaba aqwa minal ma'. Yang menurunkan air lebih kuat daripada air. Anna as-sahaba aqwa minan nar. Nadhartu ila as-sahaba, berarti yang paling kuat ini awan kalau gitu ya. Fawajadtu anna riyaha tajurru. Ternyata angin membangkitkan yang memindah dia di tempat yang lainnya. Awan itu diarahkan, dipindah-pindah oleh angin. Fa'alimtu anna riyaha aqwa minas sahab. Akhirnya aku paham bahwa angin lebih kuat daripada awan. Nadhartu ila riyah. Aku melihat angin. Fawajadtu annal jibala tasudduha. Ternyata angin ini terhenti oleh gunung yang berdiri kokoh. Ketika ada gunung, ternyata angin tidak bisa memindah gunung. Dia cari jalan lain. Fa'alimtu annal jibala aqwa. Dari akhirnya aku paham bahwa gunung lebih kuat daripada angin. Ini pencariannya. Nadhartu ilal jibal. Aku melihat gunung, dianggap yang paling kuat. Fawajadtu annal insana ya'luha. Ternyata gunung ini ditentukan oleh manusia. Ya, manusia bisa berada di puncak gunung. Gunung yang paling tinggi sekalipun manusia bisa sampai di puncaknya. Fa'alimtu annal insana aqwa
minal jibal. Akhirnya paham bahwa manusia lebih kuat daripada gunung. Nadhartu ilal insan. Yang paling kuat dikatakan, aku melihat manusia. Wajadtu annan nauma yusqitu. Aku melihat ternyata manusia ini kalau kena rasa kantuk, ya, rasa kantuk itu akan buat dia tidur dan dia tidak berdaya, terlibat. Nadhartu ilal insan wajadtu annan nauma yusqitu. Tidur itu membuat manusia yang punya kemampuan untuk sampai di puncak gunung dia tidak berdaya, bahkan tidak punya kehilangan kesadarannya, tidak bisa bergerak. Fa'alimtu anna nauma aqwa minal insan. Akhirnya bahwa tidur itu lebih kuat daripada manusia. Kalau tidur bisa menundukkan manusia. Nadhartu ila naum. Aku melihat tidur. Fawajadtu anna al-qalaqa yadhibu. Aku melihat tidur, ternyata ada yang lebih kuat daripada tidur, yaitu kegelisahan. Seseorang ketika gelisah, dia tidak bisa tidur. Tidur akan hilang dari matanya. Fara'aitu annal fawajadtu annal qalaqa yadhibu fa'alimtu annal qalaqa aqwa minan naum. Akhirnya aku menemukan bahwa ternyata kegelisahan itu, kegundahan itu, kekhawatiran itu jauh lebih kuat daripada tidur. Nadhartu ilal qalaq. Dan aku melihat kegelisahan, kegundahan dan lain sebagainya. Fawajadtu annal itmi'nana yu'dimu. Aku melihat kegelisahan, kegundahan dan aku melihat ketentraman jiwa yang membuat kegundahan dan kegelisahan ini hilang, tidak bisa menghampiri manusia. Apa itu? Al-itmi'nan, ketentraman. Fa'alimtu annal itmi'nan aqwa minal qalaq. Aku paham bahwa ternyata ketenangan dan ketentraman jiwa itu lebih kuat daripada kegelisahan dan kegundahan. Indah dari renunganku ini, alimtu makna qaula rabbi, dari sini awalnya paham arti daripada firman Tuhanku yang berkata ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kapan hati tenteram? Ketika hati beriman. Ketika hati beriman. Karena itu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib sebagai seorang yang mutmain, yang mukmin, hatinya mutmain. Karenanya itu di saat-saat ketika satu persatu sahabatnya, keluarganya itu gugur satu persatu dalam laga yang tidak berimbang itu, Al-Husain dengan semakin sedikitnya pengikutnya itu orang lihat wajah Al-Husain semakin berseri-seri, semakin memancarkan cahaya, sampai orang-orang berkata, lihat orang itu la yubali bil maut, seakan kematian tidak membuatnya gentar sama sekali. Bahkan kematian demi kematian, terbantainya satu persatu keluarga dan sahabat-sahabatnya membuat dia semakin berbinar-binar wajahnya, memancarkan cahaya wajah seperti tidak terjadi. Bahkan sepertinya kematian demi kematian membuat Al-Husain semakin kuat. Sejarah mencatat ya, bahwa digambarkan dengan Al-Husain ya, idh kana kullama ishtadda alaihi al-amr sakanat nafsu. Ini kejadian Karbala itu kan semakin memuncak, semakin memuncak, sakanat nafsu, semakin tenang jiwa Al-Husain. Wa hada'at jawarihu, dan seperti orang yang tidak menghadapi ancaman sama sekali, dia menjalani laga di badan Karbala itu dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketenangan jiwa. Wa asyraqqa lahum umuran wa bahaan, bahkan orang melihat memancarkan cahaya dan keceriaan. Wa bahaan, seorang tidak paham siapa orang ini. Faqila unzuru ilaihi la yubali bil maut. Lihat orang ini, la yubali bil maut, tidak peduli dengan kematian. Nah, orang yang beriman itu adalah orang yang masuk dalam ayat ini. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin.
Dialah Allah yang menurunkan ketentraman jiwa di hati orang-orang mukmin, liyazdadu imana. Jadi peristiwa-peristiwa yang tragis itu kalau lihat ditimpakan kepada orang beriman, tidak semakin surut, tapi semakin meningkat imannya. Liyazdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Jadi di antara hal yang perlu kita pelajari dari perjuangan Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah masalah keimanan. Dan ketika keimanan itu sudah kita raih, maka apapun yang kita hadapi itu tidak akan membuat kita gelisah, tidak akan membuat kita gundah, tidak akan membuat kita kehilangan kestabilan. Kita malah semakin teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya adalah al-iman. Karena iman ini merupakan akar kekuatan, akar ketentraman jiwa. Dan dari renungan yang seorang hakim dari itu, setelah dicari-cari apa yang paling kuat, ternyata tidak ada yang lebih kuat daripada ketentraman jiwa. Alimtu anna al-itminan yulhibul qalb. Dan akhirnya aku tahu bahwa yang paling kuat adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Pelajaran yang akan kita ambil dari Madrasah Karbala pada malam hari ini adalah bagaimana kita mampu sampai pada keimanan. Karena kalau itu sudah kita raih, keimanan yang sebenarnya iman ya, dan tanda bahwa iman itu ada. Jadi iman ini ada tandanya. Tidak bisa orang mengatakan aman tuh, tidak bisa itu. Orang yang beriman itu tandanya jiwanya tenang. Jika kita lihat jiwa kita tenang, tentram tidak jiwa kita? Kalau kita masih belum tenang, berarti kita masih jauh dari iman. Dan berarti kita harus meraih yang namanya keimanan. Sudah sampai pada itminan qulub atau ketentraman jiwa. Assalamualaikum ya Aba Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi arwahil lati halat bifinaik. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma baqina wa baqiyal lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akharal ahli minna biziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain alladhina badalu muhajjahum duna al-Husain alaihi salam. Ya laitana kunna ma'akum sadati فنفوز والله فوزا عظيما. عظم الله أجوركم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.